Salam, puji Tuhan. Hari ini kita semua mengalami berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Biar di tempat ini, di hari Pentakosta ini, biar kita semua mengalami lawatan Tuhan, mengalami lawatan Roh Kudus dalam hidup kita, mengalami kepenuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan saat ini. Kita merasakan kasih dalam kehidupan kita dan memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, cariku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah ubahlah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah
dan ku sanjung kemulia bagimu Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan mencurahkan kuasa-Nya atas kita semuanya ini. Saya undang Bapak itu berdiri semuanya. Moga ya Roh Allah, kita memuji meninggikan Dia dan kuasa Roh Allah sendiri di dalam hati kita, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Biar cepat Tuhan merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia.
Haleluya. Bila roh Allah itu hidup dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, memberikan kita kehidupan, kekuatan, dan sejahtera. Haleluya. Roh Allah itu hidup dalam hati kita, memenuhi, membuat kita hidup damai sejahtera dan kepenuhan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku, hati untuk kemahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu. Untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu menyembahmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Roh Kudus di hidupku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, hidup mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Moga Pak tenar di hidupku. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan akan ambil alih, Tuhan akan ambil kendali dalam hidup kami, dalam mulut kami, pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, semua adalah seturut kehendak-Mu, dan itu benar-benar sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan ibadah firman Tuhan pada pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Siapa yang pagi ini masuk ke gereja itu mengucap syukur? Ada enggak? Begitu masuk gereja mengucap syukur. Puji Tuhan, aku menang. Ada enggak? Puji syukur sampai tempat ini, mengucap syukur karena sudah sampai tempat ini. Ada enggak? Atau masuk ke sini dengan penuh beban? Kalau penuh beban hidup enggak apa-apa ya, tapi masuk ke tempat ini kok kayaknya kalau ke gereja itu sebuah tekanan, harus menjalankan kewajiban. Ada enggak yang merasa masuk ke tempat ini adalah sebuah tekanan atau ya sesuatu kewajiban yang harus dilakukan? Mari kita berdiri, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu ayat saja ya, tapi penjelasannya banyak, 2 jam. Senang toh pas baca, wah cuma 1 ayat, tapi lihat nih saya bawa penuh loh, tulisannya kecil-kecil penuh. Siapkan diri Bapak Ibu saudara-saudara, badannya harus sehat dan kuat untuk duduk mendengarkan saya bicara ya, 2 jam. Oh jelas toh, sudah terlihat nih. Kalau nggak percaya ini masih tak tambahi baliknya, masih ada loh. Oh, ini nek 2 jam enggak selesai. Makanya istri saya tadi sudah persiapan, sudah sarapan. Karena tahu semalam saya menyiapkan ini ya, yang enggak sarapan ya kasihan. Ya. Sebagai orang Kristen, seringkali kita dihadapkan bahwa kita harus beribadah, ya kan? Di luar sana dikatakan orang Kristen itu enak, ibadahnya cuma 1 kali dalam seminggu. Yang lain ada yang setiap hari, ada yang sehari 5 kali, ya kan? Itu pengertian awam, pengertian dari sudut pandang orang yang beragama lain. Dan seringkali kita ikut-ikutan mengambil sudut pandang dari agama lain. Dalam belajar firman Tuhan, seringkali kita tidak melepaskan perspektif kita dari dunia ini, dari yang sudah ada. Nah itulah yang seringkali kita jadi bingung sendiri. Kenapa firman Tuhan ini menjadi kontradiktif dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan adat atau kebiasaan yang sudah ada. Karena kita hidup di daerah yang mayoritas bukan Kristen. Jadi adat istiadatnya atau kebiasaannya seringkali berbeda dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Dan seringkali kita menempatkan firman Tuhan dalam perspektif agama lain. Ini yang menjadi dasarnya. Nah, di sini dikatakan adalah persembahan yang benar. Jadi pada pagi ini temanya adalah ibadah yang sejati. Ayatnya 1 aja tapi penjelasannya ayat 1 sampai 8, itu bisa nanti ada hubungannya. Apa itu ibadah, Bapak Ibu? Ibadah itu apa? Ibadah itu hari Minggu kita datang gereja, nyanyi, dengar firman Tuhan, persembahan, dengar warta, pulang. Gitu? Ya. Ini saya persingkat, jadi enggak, yang saya tulis enggak semua saya sampaikan, tenang aja, enggak sampai 2 jam. Jadi dalam perjanjian lama dikenal, kalau ada yang mengatakan dalam bahasa aslinya jangan alergi ya Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya memang Alkitab kita itu ada 2 bahasa, Ibrani dan Yunani. Dan salah satunya kita harus mempelajari dari sisi bahasa, tata bahasanya. Jadi dalam perjanjian lama itu ada kata abad. Itu artinya melayani dalam perjanjian, konteks perjanjian lama. Ya. Jadi bekerja seperti seorang pegawai. Kalau dahulu ya budak, ya kan. Melayani itu seperti itu. Arti kata melayani dalam perjanjian lama, bekerja seperti seorang budak. Bisa juga dikatakan di tempat lain mengabdi kepada seorang raja atau melayani dalam fungsi keimanan. Jadi bersungguh-sungguh. Ibadah itu melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu bekerja, enggak usah sebagai budak ya, yang jadi karyawan. Kayak saya, Pak Hari, Amel, ya, Pak Tono. Sebagai seorang karyawan, kalau kita bekerjanya enggak sungguh-sungguh, pastinya kita enggak akan lama bekerja. Karena kita akan mendapat penilaian yang buruk dari pimpinan. Nah,
itu untuk seorang tuan di tempat pekerjaan saja kita harus sungguh-sungguh dalam melayani. Kita akan merahkan segala kemampuan kita untuk bekerja, melayani tuan kita, melayani bos kita. Kayak Pak Paijan ya, kalau dia nggak sungguh-sungguh kerjane mlester boto teng pletot ra karuan kan, pastinya nggak akan dipakai orang lagi. Kan? Seorang tukang bangunan dia juga harus tunduk dan taat kepada orang yang memberi pekerjaan. Ya memang ada yang nggak tunduk ya. Kadang-kadang aku pingin ngene, ora, ngene. Akhirnya beda, jadinya beda. Dan itu pasti tidak akan dipakai orang itu lagi. Nah, di perjanjian baru arti melayani, arti ibadah adalah menyembah. Dan di arti lain adalah memuji. To worship itu menyembah atau memuji. Dalam perkembangannya manusia memang ada perubahan cara ya, tata ibadahnya. Jadi bukan berarti ibadah itu berubah enggak, tapi kita punya dua perspektif dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu nyambung, enggak terpisah, tidak bertolak belakang satu sama lain. Jadi melayani tadi kita juga butuh hubungan yang baik dengan yang kita layani. Menyembah atau memuji, katakanlah Deborah memuji cowoknya, pasti ada hubungan yang baik ya. Sayangnya Deborah kan belum boleh pacaran, jadi belum mesem. Coba Pak Tri memuji istrinya, pasti karena ada hubungan yang baik. Nah, nek Pak Paijan memuji istrinya katanya karena ada maunya. Nah, maunya apa? Nek malam mah penyakitnya kumat. Jadi kedua-duanya di perjanjian lama maupun di perjanjian baru konsepnya sama, bahwa dibutuhkan hubungan yang baik atau membangun satu hubungan antara kita dengan yang kita layani siapa, kan? Kalau yang kita layani Bu Nurmala ya kita harus punya hubungan yang baik dengan Bu Nurmala. Nah, saat kita melayani Tuhan, kita juga harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, makanya kita akan melayani dengan bersungut-sungut. Ya. Salah satu rumah makan yang viral adalah rumah makan yang menyambut konsumennya dengan marah-marah. Kalau saya sudah mending gak usah makan kalau saya, kan? Ngapain mau makan kok sudah bayar mahal masih dimarah-marahin. Tapi itu satu apa ya? Cara pelayanan yang tidak seperti biasanya, ya kan? Karena kita sudah terbiasa memandang bahwa sebuah pelayanan itu harus ramah, harus gini. Nah, dia memberikan satu yang berbeda dari konsepnya sendiri. Orang yang terbiasa dengan ramah tamah masuk ke situ akan kaget. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah terbiasa dengan adat istiadat, dengan konsep yang ada di sekitar kita. Begitu kita masuk mempelajari firman Tuhan, kita enggak meninggalkannya, kita akan kaget. Loh, kok beda? Makanya hubungan yang baik harus terbangun. Bagaimana hubungan itu bisa terbangun? Ya kita harus sungguh-sungguh dalam mengenal siapa yang kita layani. Yang kedua, mengapa kita harus ibadah? Setelah kita mengenal bahwa ibadah itu apa, mengapa kita harus ibadah? Pak Paijan menjawab lagi. Pak Tono, mengapa kita harus ibadah? Ya, jadi mengapa kita harus ibadah? Satu, perintah Tuhan untuk mengingat pembebasan kita dari dosa. Dalam Keluaran 13 ayat 8, perintah Tuhan untuk mengingat pembebasan dari kita ya. Keluaran 13 ayat 8. Pada hari itu
harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi mengapa kita harus ibadah? Karena kita sadar bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita dibebaskan dari dosa. Makanya kita melakukan ibadah itu dengan sadar bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, ketika kita masuk ke gereja itu tadi, nah, kita masuk itu karena kita merasa tertekan, oh ini kewajibanku sebagai orang Kristen harus ke gereja hari Minggu, yang lainnya bisa naik sepeda, bisa jalan-jalan, ya, bisa kulineran. Orang Kristen harus ke sini. Gimana? Apakah kita yang terpaksa itu, atau kita benar-benar sudah tahu bahwa kita beribadah karena kita sudah dibebaskan dari dosa? Ibadah adalah ungkapan syukur dari dosa, lepas dari dosa ya. Jadi ketika beribadah kita mengungkapkan rasa syukur kita. Orang yang bisa mengungkapkan rasa syukur adalah orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang tidak tertindas dengan pikirannya, dengan hatinya. Orang-orang yang tidak bebas, orang-orang yang tidak bersyukur adalah orang yang masih dijajah oleh pikirannya sendiri. Setiap orang pasti punya permasalahan ya, termasuk saya. Tapi begitu kita sadar bahwa ibadah itu adalah sebuah ungkapan syukur, itu akan terlihat. Kita akan beribadah dengan senang, wajahnya akan terlihat walaupun kita sakit. Saya ya, sekali lagi saya juga masa sakit, makanya pakai sendal. Ini tadi berangkat saya pakai sendal jepit. Di ke depan sandalnya Pak Ari mesti ada yang cocok, tak pinjem ke Pak ini. Ya, karena saya kalau pakai sendal yang gini sebenarnya masih kena lukanya, nanti pulang itu lukanya lebar lagi. Makanya saya kemana-mana sampai kerja pun saya masih pakai sendal jepit. Saya pikir, wah engkau enggak, kalau yang enggak terbiasa melihat orang khotbah pakai sendal jepit nanti enggak jadi batu sandungan. Makanya saya ke depan. Dan puji Tuhan, saya yakin kakinya Pak Hari lebih besar dari saya. Ya. Nah itulah ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu bisa kita lakukan dalam segala hal. Meskipun kita sakit, kita tetap masih mengambil sisi positif dari peristiwa itu, dari permasalahan itu, ya kan? Ketika saya sakit kakinya, saya nggak pernah menggerutu. Boleh tanya istri saya. Sakit saya cuma marah sekali karena anak saya minta tolong belikan perban, nggak dibeli-beliin, nggak berangkat-berangkat, begitu pulang salah perbannya. Padahal rasanya udah nggak karuan. Cuma sekali itu. Tapi sepanjang ini sudah 2 bulan lebih, saya nggak pernah mengeluh. Tuhan kok nggak disembuh-sembuhkan. Yang penting saya sudah berdoa minta kesembuhan, sudah didoakan oleh gembala, sudah didoakan oleh Bu Majelis. Ya walaupun Bu Majelisnya sampai sekarang belum pernah ikut merawat luka saya. Ya. Saya rawat sendiri, saya plester sendiri. Tapi ya sudah, wong saya sudah berdoa, ya kan? Saya sudah lakukan bagian saya merawat luka. Urusan mari ya terserah harap mari apa ora sampai sekarang. Termasuk efek dari ketika saya kena Covid. Saya enggak pernah ngeluh, saya itu sekarang pelupa. Naruh apa lupa. Yaitu karena efek otak yang kekurangan oksigen selama berminggu-minggu. Jadi otaknya agak rusak. Makanya kalau saya dibilang otakmu rusak, ya memang gitu. Kamu itu sarno, sarafnya kena. Ya memang, saraf saya udah kena. Makanya tangan saya sekarang refleksnya enggak bagus. Salah satu ini kena gerinda ya karena refleks tangan saya sudah enggak bagus. Sarno, sarafnya wis kena. Tapi saya tetap memuji Tuhan, saya tetap bersyukur walaupun enggak sembuh sempurna sampai saat ini, saya masih bisa mengucap syukur bahwa saya masih boleh bernafas, yang sering saya sampaikan.
Karena nafas itu sekali lagi mahal. Satu tabung 85.000 ya untuk 12 jam. Waktu lebaran tahun 2021 ya, itu saya sedia tabung 10 tabung. Itu terlihat orang nggak berimannya sekali itu. Karena apa? Tokonya mau tutup 1 minggu. Saya udah bilang, ora usah, tenang saja. Kita pokoknya stoknya 3 saja sama yang kecil. Istri saya enggak 10. Istri saya takut saya kehabisan nafas, saya siap aja kehabisan nafas, udah siap ya. Istri saya enggak siap jadi janda, saya sih siap dipanggil Tuhan waktu itu, karena ya saya udah tahu kerusakan apa yang dalam tubuh saya itu, saya udah tahu, ya kan? Paru-parunya rusak seperti apa, sarafnya seperti apa, itu saya udah tahu. Makanya santai saja, tekan, saya bilang tekan sampai nanti masuk itu tekan, tabungnya tekan gitu. Yakin? Enggak, pokoknya 10. Makanya jejer waktu ada yang ke rumah saya itu tabungnya di ruang tamu kayak dealer oksigen, bukan tabung kecil ya, tabung yang besar. Dan benar, tokonya masuk, tabung saya masih banyak, masih isinya banyak. Dan itulah ungkapan syukur. Salah satu ungkapan syukur saya adalah, makanya sekarang mau jaga komputer sambil gitar, mau gitar sambil jaga komputer, ya, jaga komputer terus suruh khotbah, saya siap, bukan kesombongan saya ya. Karena itu ungkapan syukur saya. Saya dulu gitarnya, walaupun dulu ya udah lama saya gitar itu sudah lancar. Tapi karena sudah lama nggak bisa gitar, saya itu kalau mau gitar juga bingung. Dan sekarang puji Tuhan sudah lancar lagi, walaupun kadang-kadang mungkin masih meleset ya. Karena itu sesuatu yang tidak kita pakai, tidak kita gunakan lagi selama bertahun-tahun, itu akan jadi sesuatu yang baru lagi. Nah, demikian juga dengan ibadah kita. Kalau kita ibadahnya cuma seminggu sekali, benar-benar ibadahnya seminggu sekali, kita ingat pembebasan dari dosa kita ucapan syukurnya cuma seminggu sekali. Makanya ketika masuk ke sini kita susah mengucap syukur, ya kan? Oh, ibadah lagi. Yang kedua, ibadah adalah tanda kemenangan dari dosa. Manusia yang dibebaskan pasti akan menyembah dan melayani Allah. Ibadah adalah tanda kemenangan kita atas dosa. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dari itu. Jikalau memang dari dosa kita mendapat keselamatan, dan jika kita menang dari dosa, kita mendapat keselamatan dan kehidupan kekal. Ya. Tanda kemenangan dari dosa. Orang yang menang biasanya kan akan bersuka cita, penuh semangat, karena dia lepas dari sebuah tindasan, dia lepas dari sebuah permasalahan. Kadang-kadang orang yang merasakan merdeka itu adalah masalahnya masih ada, penindasannya masih ada, tapi dia merasakan satu harapan. Salah satunya adalah iman Kristen seperti itu. Tidak ada janji bahwa ketika kita mengikuti Yesus semuanya akan selesai ya. Tapi Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, akan memberi kita kemenangan. Masalahnya kita mau menunggu apa enggak. Yang ketiga, kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Itu tujuan awalnya Allah menciptakan manusia. Ya. Jadi seringkali ya saya belum sempat sampai ke surga ya, karena waktu di ICU walaupun sudah TIT-nya 6 kali, itu baru mungkin nyawanya baru set gitu, udah masuk lagi. Jadi belum sempat ketemu malaikat juga, mungkin baru dipanggil gini ya, kayak Maria, Pak Danar, saya sudah gini, tapi nanti dulu Walaupun saya belum pernah sampai ke surga, tapi saya meyakini bahwa kita di surga nanti
pekerjaannya hanya memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adalah tujuan, salah satu tujuan manusia diciptakan, hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, kalau di sini aja Bapak Ibu saudara-saudara menyembah dan memuji Tuhan capek, cuma 1 jam capek. Lah nanti kalau sudah meninggal di surga itu selamanya loh Bapak Ibu menyembah dan memuji Tuhan. Ya. Apa yes aku rasa ning swarga wae. Tak neng neraka wae, mengisine dolan, kulineran, karaokean ya toh. Ketemu penyanyi-penyanyi lebih enak. Atau ndak usah mati-mati. Ya, coba renungkan. Jadi kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Yang selanjutnya, mengapa kita harus ibadah? Karena kita meneladani Kristus, tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ibadahlah bentuk ketergantungan pada Allah. Jadi ibadah, kita beribadah itu karena kita tahu sebagai makhluk yang lemah, kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, pada Kristus. Orang-orang yang menggantungkan dirinya pada diri sendiri, pada satu titik dia akan menemukan sebuah kekalahan, dia akan putus asa, ya. Orang-orang yang benar-benar hanya mengandalkan otaknya, kemampuannya, suatu saat dia akan menemui satu titik buntu dalam kehidupannya, dalam permasalahannya, karena dia otak manusia, kemampuan manusia ini terbatas. Kalau kita diciptakan menjadi makhluk yang tidak terbatas, artinya ya Tuhan menciptakan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya otak kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kemampuan kita untuk mengenal Allah pun terbatas. Itulah hebatnya Allah. Kalau Allah kita adalah Allah yang mampu dicerna oleh otak kita 100%, berarti dia bukan Allah. Secanggih-canggihnya robot, secanggih-canggihnya program, aplikasi ya, kalau yang anak-anak sekarang artificial intelligence, secanggih-canggihnya aplikasi, dia bisa melakukan apa-apa, ya kan? Tapi tanpa dia dimasukkan satu data tentang penciptanya, dia tidak akan pernah tahu siapa penciptanya. Dia tidak akan pernah mengenali siapa penciptanya. Meskipun kayak contoh yang gampang yang sudah kita biasa pakai adalah browsing. Kita browsing memakai Google Chrome atau Mozilla. Ketika kita ketik namanya, kalau sekarang diketik Nurmala Simamora GWI Mertoyudan, langsung keluar YouTube-nya GWI, langsung wajahnya Bu Nurmala pas di YouTube, ya. Terus kita ketik lagi Tri Utomo, sama keluar, ya, Pak Tri glowing rambutnya, ya. Kita ketik Maria Wesley Mertoyudan, kelihatannya sudah keluar juga. Nah itu kan Mozilla, Google Chrome, terus yang membuat Google sendiri, yang buat codingnya, alat pencarian itu kan nggak kenal sama jemaat sini, ya kan? Nggak ada yang kenal siapa Deborah, siapa Maria, nggak ada yang kenal. Tapi karena kita masukkan satu data, dia bisa tahu, oh Bu Nurmala ini pendeta di Wesleyan Mertoyudan. Tapi kalau dia tidak dimasukkan data siapa yang membuat kodenya itu, dia tidak akan pernah tahu. Diketik aja siapa yang membuat, kamu nggak akan pernah terjawab. Sama dengan manusia, ya kan? Manusia juga tidak akan pernah mengetahui siapa penciptanya kalau dia tidak pernah mencari tahu. Kita bisa menemukan jawaban siapa pencipta kita ya dari sini. Karena kita makhluk yang punya akal budi, kita nggak cuma nunggu diisi oleh Tuhan, diisi program-program, tapi kita harus proaktif, kita harus aktif mencari Allah di tempat ini, di Alkitab. Teladan Kristus, ya, ibadah bentuk ketergantungan pada Allah. Yang kedua, ibadah adalah bentuk tunduk pada Allah. Jadi setan pun
tahu kuasa Allah ya, cuma setan kan sombong. Makanya dia tidak bisa tunduk pada Allah. Penyembahan adalah mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini makhluk yang terbatas, makhluk yang remah, disitulah kita saatnya kita tunduk kepada Allah. Kalau kita sombong, ya tadi kita akan jatuh dalam pencobaan, karena yang mencobai kita adalah keinginan kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mencobai kita. Kalau ada tetangga kita kalungnya baru, yang paling berat itu kalau ke gereja itu ya kalau melihat kalungnya Bu Gembala baru emas gede gitu, itu pencobaan yang sangat berat. Ya toh? Itu pencobaan. Yang mencobai siapa? Pikiran kita sendiri. Duh, aku ini persembahan sakmene kok kalungnya gede. Padahal kan sing nukokke Pak Haryanto. Kita enggak tahu Pak Haryanto habis dapat bonus terus membelikan, kita enggak tahu. Tapi kan pikiran kita yang pasti mencobai kita sendiri. Aduh, klambine wis anyar meneh. Bendaharane untungnya pikirannya positif. Wah, ini bar tak story persembahan kok klambine anyar. Sepatune anyar. Akhirnya yang berbuat dosa ya kalian sendiri, karena dicobai oleh pikirannya sendiri. Saya yakin kalau di sini saya tahu, karena penghasilannya Bu Nurmala, gajinya di sini kan saya tahu ora cukup nek nggo tuku 3 gram nggih ora cukup. Ya kan? Tapi memang ada pendeta-pendeta yang menggunakannya seperti itu, ada. Kita enggak usah menutup diri, ada. Dan saya juga tahu. Jadi kalau habis perpuluhan gitu, besok jasnya baru, ini cincinnya baru, itu ada. Tapi baru jarang sih, karena yang disorot dunia sekarang adalah pendeta-pendeta yang glamor ya. Kalau orang pajak glamor kan sudah disorot, itu pasti ada penyimpangan. Lah pendeta kalau glamor juga disorot. Bersyukurlah di sini pendetanya bajunya ya sama dengan jemaat, jame kita bersama, ya. Sepatunya ya sama istri saya isek apean gone Bu Nurmala gitu. Jadi kita bisa mencobai diri kita sendiri dengan pikiran kita ya. Tapi terserah Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada kesenjangan, pendetanya glamor tapi jemaatnya ada nyungsep, kita tahu bahwa ada sesuatu yang bermasalah dengan satu gereja. Saya enggak akan menghakimi mereka, tapi pasti ada suatu masalah besar dalam komunitas tersebut. Puji Tuhan kita masih sama, masa level ya. Pendetane vario, jemaatnya ya vario, ya kan? Jemaatnya melaku, pendetanya masih jalan, ya kan? Malah kalah karo Bu Paijan saiki kalunge. Ya, Pak Hari. Tolong dong kan. Tak tembungnya Bu. Nah, itulah bahwa kita dicobai oleh pikiran kita sendiri. Disitulah kita enggak tunduk pada Allah, karena kita berusaha mau menyamai dengan Allah kita yang ingin sebagai yang maha tahu. Jadi orang berbuat seperti ini pasti karena seperti ini, orang yang seperti ini pasti seperti ini. Itu kita tidak menundukkan diri pada Allah. Nah, Bapak Ibu bisa datang sini salah satunya adalah karena Bapak Ibu tunduk pada Allah seharusnya. Ya. Sekarang maksud ibadah yang sejati apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran sebagaimana terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Jadi ibadah yang sejati itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya Bapak Ibu yang datang ke Minggu, terutama Minggu ya, sebenarnya ibadah kita setiap hari juga, pagi sore terserah. Tapi khusus hari Minggu kita juga harus serius ya, karena kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin kita bukan orang yang semangat, bukan orang yang berapi-api, kita orang yang kalem. Tapi bagaimanapun bahwa orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran
adalah orang-orang yang akan terlihat dari penampilannya, dari wajahnya yang selalu sukacita, ceria. Saat bernyanyi pun walaupun kita belum sarapan, lagune semangat ya pasti yang nyanyi semangat. Ya. Kasihan toh Pak Tri wis gini-gini, kita tetap kasihan. Sudah semalam meninggalkan istrinya untuk berlatih, bapak ibu nyanyine sak geleme dhewe. Kasihan sama yang mimpin dulu. Yang kedua, kita ingat, oh ya, aku itu menyembah untuk Allah. Yang kedua, disertai atau dilandasi dengan ketaatan. Ya. Jadi orang-orang yang taat itu melakukan ibadahnya itu adalah ibadah yang sejati. Ketaatan itu kalau angka nomor 2 ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Ya. Jadi orang yang beribadah sungguh-sungguh pasti akan ada perubahan, akan ada ketaatan yang semakin meningkat. Memang tidak bisa berubahnya 100% langsung, sekarang seperti ini besok langsung. Jarang yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu biasanya enggak lama karena akan kaget, ya kan? Berubahnya sedikit, ya menuju kesempurnaan itu kan memang proses. Batu akik biar terlihat bagus itu juga melalui proses yang lama. Digerinda, dipotong, dibentuk, diamplas, amplas 200, amplas 500 sampai amplas 2000. Setelah itu harus digosok lagi pakai bambu, pakai kulit, baru dia kilonya akan keluar. Demikian dengan kita. Kita kalau setiap minggu kita sama-sama saja, ya kan? Berarti kita hanya melakukan sebuah ritual, kebiasaan. Yang ketiga, ada perubahan ya. Yang keempat, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan dan memiliki komitmen dalam ibadah. Nah, ini yang jadi tantangan kita selanjutnya itu di ayat 678. Ya. Kita hubungannya dengan ibadah, dengan pelayanan. Seperti yang saya sampaikan hari Jumat kemarin, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku. Ya. Menjadi saksiku. Itu akan terlihat dari kehidupan kita. Makanya ketika masuk ke gereja saya bilang apa? Tanya, Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Itu bukti bahwa kita tunduk pada Allah, kita mengenal Allah, kita siap untuk memuji Allah. Apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah yang sejati. Jangan sampai kalau kita ke gereja, dapat tugas lagi, nganu lagi, enggak ya, karena Bapak Ibu sudah mengucap syukur, sudah sadar bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan, makanya datangnya apa yang bisa saya lakukan, ya. Di sana ada beberapa yang bernubuat, ya bernubuat dengan benar, bertanggung jawab, melayani, ya melayani dengan baik, yang mengajar, ya menyiapkan diri, yang bisa menasihati, ya menasihati dengan baik, yang bisa berbagi, ya berbagilah, yang bisa memimpin, ya memimpinlah dengan baik, ya kan? Contoh kecil ketika ada konferensi, Tian kan ditunjuk jadi ketua remaja ini kan susah, atau alasannya ono, iki, alasannya iki. Tapi ketika sudah diputuskan bahwa dia jadi ketuanya, puji Tuhan, anak buah idolatian ditunggoni, ya, ditukokke seprit. Terus yang kedua apa ya? Ayam goreng ya Debora. Pas ulang tahun, ya walaupun sing bayari bapaknya kan karena ada ketua kita ulang tahun ya. Hasilnya sing tekor Pak hari lagi ya. Tapi itulah bukti bahwa ketika kita sudah dikasih kepercayaan, kita melakukannya sungguh-sungguh. Bukti yang kedua, Mbak Maria, Bu Topot endo, Pak Tri endo, aku endo, nggak mau, akhirnya kan tinggal Mbak Maria jadi wakil gembala. Alasannya yono, kan?
alasan-alasan. Tapi begitu sudah diputuskan, ya harus siap, ya kan? Karena memang apa? Jadi wakil gembala kan bukan jadi wakil aja, ya kan? Kalau kayak saya berkali-kali kalau saya jadi wakil gembala, apalagi jadi gembala, jemaatnya kan habis. Karena saya orangnya masih emosian. Itu enggak bisa. Seorang gembala enggak boleh emosian. Makanya walaupun kita kerja ibu normal kan enggak boleh emosi. Ya. Karena itu sifat gembala. Coba kalau gembala emosian, ada dombanya yang dikasih rumput sini masih kesana-sana makannya sambil jalan dipukul, nggak akan ada dombanya yang gemuk, nggak ada dombanya yang sehat. Demikian juga dengan gembala di sini. Kalau gembalanya kayak saya emosian habis karena apa? Ora cocok sithik metu. Ya. Ibadah nggak tepat waktu, nggak usah ke gereja, saya akan bilang gitu. Ya toh, ben sing krasa ya krasa ora apa-apa. Mumpung saya bukan gembala. Ya Bu. Ini cuma saya yang ngomong, nek gembalanya enggak, kalian tetap harus ke gereja. Itu beda, karena saya masih emosi, emosinya masih tinggi. Meskipun sekarang begitu emosi masih bisa langsung turun. Kalau dulu emosi ya lama. Itulah perubahannya. Tapi masih tetap gampang emosi. Itu yang enggak cocok. Saya sadar bahwa saya tidak cocok menjadi seorang gembala. Makanya saya menolak. Daripada ya tapi saya tidak bisa memberi contoh yang baik, makanya saya menolak. Nah, di situ ada keseriusan dalam beribadah. Ya, kalau kita sudah ikut melayani jemaat yang enggak ikut pelayanan ya harus serius. Siapa yang semalam menyiapkan pakaiannya? Ada enggak? Baju, celana, sepatu atau sendalnya yang disiapkan tadi malam ada enggak? Enggak ada toh? Semua tadi pagi toh, makanya do kawanan. Ya. Coba kalau kita siapkan, sekali lagi saya contoh ya. Kalau Bapak Ibu mau kondangannya seminggu lagi, sekarang sudah beli baju. Yang mau tak pakai bajuku yang ini, kalung emasnya sing iki. Gantungannya ada beberapa yang ini ya, cincinnya yang itu, tasnya yang itu, apalagi ibu-ibu ya. Saya kemarin minggu kan kemarin ya kondangan, istri saya ikut bawa tas, aku nyari tas dulu. Lah kamu kondangan bawa tas mau ngapain? Mau ngambil lemper aku katanya gitu. Bawa ngambil jadah. Ya kan? Tapi itulah perempuan. Kalau enggak bawa tas enggak sempurna hidupnya. Walaupun hanya kondangan. Ya. Kondangan bawa tas gede-gede mau ngapain coba? Waktu di depan ada makanan cocok masukkan. Kalau itu saya sebenarnya cocok. Tapi kan enggak seperti itu. Istriku enggak terlalu berani untuk melakukan itu. Makanya saya tanya, kamu bawa tas buat apa? Ya. Nah itulah, kita mau ngantenan saja. Kita sudah menyiapkannya jauh-jauh hari supaya kita terlihat sempurna saat kondangan, supaya kita tidak terlambat saat kondangan. Apa yang terjadi kalau kita terlambat kondangan Bapak Ibu? Entek segone, entek lawe, nek segone mungkin seakeh tapi lawe entek. Ya kan? Sama, kalau kita telat ibadah sama. Kalau kita telat ibadah ya lawe entek segone isik. Ya, firman Tuhan yang berisi pengajaran yang kita tidak bisa rasakan dalam pujian dan penyembahan kalau kita datangnya terlambat. Kita enggak bisa merasakan hubungan yang manis dengan Tuhan ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi beribadah enggak hanya mendengarkan firman Tuhan ya. Itu satu rangkaian dari awal sampai akhir. Bahwa kita bisa menikmati pujian, penyembahan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, sepertinya sudah pada capek, padahal belum 1 jam. Ya, demikian juga dengan yang melayani, yang memimpin pujian, yang main musik, yang menjadi singer. Ya, itu juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai memuji dapat jatah memimpin pujian, yang penting golek kunci wae wis rampung. Besok amburadul temponya. Kita lihat yang main keyboard
Ayo kasihan yang main keyboard, sudah pagi mau berangkat wis padu karo mamahnya, tekan kini sik dipendeli karo pemimpin pujian. Ya, kasihan. Puji Tuhan sekarang enggak tadi ya. Pagi tadi lancar toh. Puji Tuhan itu ada perubahan-perubahan ya kan. Harus serius. Kita menyiapkan satu ibadah harus serius ya Bapak Ibu. Kita harus bersungguh-sungguh. Yang jadi singer kalau sudah maju ya jangan ngalamun. Dengarkan musiknya, wayahnya, waktunya masuk lagu, pemimpin pujiannya masih diem ya masuk aja. Jadi pemimpin pujian juga harus menyiapkan diri, harus mengendalikan diri sendiri. Jangan sampai kita keenaan diem merem lupa aba-aba. Kasihan singer, kasihan penyanyi, kasihan yang jaga di sana. Apa iki? Jangan sampai yang jaga komputer itu jadi cenayang. Ya toh, iki mesti bar iki saire iki. Ceklik ternyata kleru, kan? Kasihan. Makanya semua harus bersungguh-sungguh. Setelah semua pelayan itu bersungguh-sungguh, jemaat masih ada yang mengatakan, aku enggak dapat hadirat Tuhan di tempat ini. Diemin aja, itu salahnya sendiri. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, hadirat Tuhan itu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusannya pemimpin pujian, bukan urusannya pemain musik, bukan urusannya gembala, bukan urusannya yang khotbah. Ya. Baru 3 minggu kemarin saya dengar cerita ada seorang teman yang pindah gereja. Saya bilang pasti suatu saat balik. Benar balik lagi ke gerejanya. Dia bilang, aku di sana enggak merasakan hadirat Tuhan. Ya aku salahmu, kalau saya bilang itu salahmu sendiri. Apa dikira orang sebanyak ini enggak merasakan semua? Yang enggak merasakan cuma kamu. Ya, jadi hubungan yang baik dengan Tuhan akan mendatangkan ibadah yang sejati. Karena kita akan mengenali apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menyiapkan ibadah kita, baik di rumah maupun di gereja. Jadi ibadah yang sejati adalah cara manusia berterima kasih pada Allah Sang Pencipta yang sudah menyelamatkan manusia dari binasa dengan cara menyembah, meneladani Yesus, taat dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tri, monggo. Ya, puji Tuhan. Hari ini haleluya. Pengajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya sebagai orang Kristen dalam beribadah. Jadi persembahkanlah hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini bila kita sudah diberkati, kita bersyukur akan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Biar kita semua juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan,
karena apa yang boleh kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua itu Tuhan berbuat bagi kita sesuai dengan kasih karunia yang boleh kita terima setiap hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan diiringi pujian ada gerakan Roh Allah. Di sini ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. semuanya. Ada Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Wah, aduh lupa itu. Hadirin terus. Ya, terima kasih untuk hari ini. Bila kita kembali melihat warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Monggo. Warta gereja minggu ini, selama minggu ini dalam setiap kegiatan. Monggo Mas Tian. Ya.
Untuk yang pertama, persekutuan kaum perempuan pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 16 WIB. Firman Tuhan, Pendeta Muda Nugraini STH, pujian Ibu Winarno dan bertempat di Ibu Edi. Itu yang kedua, kaum persekutuan kaum pria hari Selasa juga 30 Mei 2023 pukul 19. Firman Tuhan Bapak Denardono MTH, pujian Bapak Sabtono, tempat juga tempat Bapak Sabtono. Siap-siap Pak Tono. Yang ketiga, untuk persekutuan keluarga hari Jumat 2 Juni 2023 pukul 18. Firman Tuhan Saudari Maria Wesley, pujian Bapak Yatin dan bertempat juga di tempat Bapak Yatin. Yang keempat, persekutuan remaja Sabtu 3 Juni 2023 pukul 16 WIB. Firman Tuhan Bapak Denardono MTH, pujian Saudari Karis, musik Saudara Victorik, bertempat di Saudari Ivana. Untuk yang 5, ibadah umum Minggu 4 Juni 2023 pukul 7 WIB ya. Firman Tuhan Pendeta Nurmala Ismampura STH, pemimpin pujian Saudari Maria Wesley, singer Saudari Deborah dan Saudari Melia, pemain musik Saudari Karis, persembahan Bapak Paijan, tata gereja keluarga Bapak Paijan ya. Terima kasih, selamat bertugas dan mohon partisipasi seluruh jemaat dalam semua kegiatan gereja sepanjang minggu ini khususnya. Terima kasih. Kita akan, mungkin ada tambahan pengumuman Bu Gembala. Oke, terima kasih. Tidak ada. Kita akan segera akhiri untuk pada minggu ini dengan pujian Peganglah Tanganku yang Kudus. Saya undang Bapak Ibu semuanya berdiri.
masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki juru syafaat yang agung, yang senantiasa bersyafaat di surga kepada Bapa di surga bagi kami umat ketebusan. Maka hari ini juga kami Tuhan Yesus meneladani Tuhan juru syafaat kami bersyafaat. Kami bersyukur kalau hari ini ada Mas Yusuf bersama Mbak Tiara, juga Ibu Erni dan Raja. Semua ini karena mereka bersyukur kepada Allah atas keselamatan, kemenangan, kesembuhan yang mereka telah rasakan minggu yang lalu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur karena Tiara memperkenalkan Kristus kepada Yusuf, sehingga Mas Yusuf sudah menyerahkan segala sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dia datang juga karena bersyukur kepada Allah. Gerejamu di tempat ini dipakai Allah sebagai alatmu Tuhan. Dan nanti kami akan melakukan tindak lanjut pelayanan seusai ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur karena gerejamu Tuhan menjadi tempat pemulihan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, sehingga roh mereka menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan, 1 minggu yang lalu hamba mencari Pak RW minta tanda tangan, tidak kunjung ketemu. Senin Pak Hari mencari juga belum ketemu. Tetapi tadi malam Tuhan, Engkau memberikan waktu untuk kami bertemu dengan anakmu ini, dan dia telah memberi tanda tangannya. Maka dalam persiapan Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya berikan hikmat dan takut akan Tuhan pada para pemimpin kami. Tetap kondusif Tuhan situasi politik di negara kami Tuhan. Setiap masyarakat biarlah diberi juga kebijaksanaan ketika sudah diperkenalkan kepada kami calon-calon presiden dan wakil presiden, kami mengenali Tuhan Yesus. Sehingga salah memilih kami Tuhan, kami juga Tuhan Yesus menanggung akibatnya. Karena Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan taruhkan kepada kami kebijaksanaan untuk terus mencermati dengan sikap yang bijaksana sekaligus mendoakannya, sehingga Tuhan menetapkan pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan, cinta damai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong Tuhan Yesus konferensi wilayah yang akan berlangsung 19 Juli. Juga konferensi nasional Gereja Wesleyan berlangsung pada bulan September Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati supaya dalam konferensi Tuhan Yesus akan melahirkan perubahan-perubahan yang membuat Tuhan terobosan-terobosan kemajuan Gereja Wesleyan. Terima kasih Bapak, biarlah seluruh doa syafaat kami ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, dan bukalah kedua tanganmu menerima berkat yang daripada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih.